Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Ainul Yakin, NIM T20191366. Di sini saya merupakan anggota kelompok dari kelompok 4 produksi media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum jual beli. Menurut bahasa, jual beli berasal dari kata ba'a yabi'un bai'an yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah jual beli yaitu suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik yang sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dasar hukum jual beli bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahalawahul bai'a wa harramar riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Assalamualaikum. Tadi kan sudah mendengar penjelasan tentang pengertian jual beli dan juga dasar hukum jual beli. Nah, langsung saja sekarang kita akan membahas tentang rukun dari jual beli. Rukun dari jual beli ini adalah sesuatu yang wajib ada dalam sebuah transaksi jual beli. Apa aja sih rukun-rukun dari transaksi jual beli ini? Nah, yang pertama yaitu yang pasti dalam transaksi jual beli itu ada penjual dan juga ada pembeli. Nah, jadi yang penjual ini adalah seseorang yang memasarkan barang, dan pembeli ini adalah seseorang yang ingin membeli barang dari sang penjual. Kalau misalnya salah satu nggak ada, kalau misalnya penjual nggak ada, kita mau beli di mana? Kita sebagai pembeli mau beli di mana gitu? Kalau misalnya penjual nggak ada, dan kalau ada penjual nggak ada pembeli gitu, terus si penjual mau memasarkan barangnya ke siapa gitu kan? Jadi di situ tidak ada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli kalau nggak ada salah satunya. Nah, rukun yang kedua adalah adanya barang. Jadi adanya barang yang ingin dipasarkan. Misalnya kita sebagai pembeli ingin membeli barang, tapi si penjual tidak menyediakan barang tersebut. Jadi apa yang mau kita beli gitu kan kalau misalnya barang itu tidak ada, seperti itu. Lalu rukun yang ketiga adalah adanya alat tukar yang bernilai. Nah, kalau pada zaman dahulu masyarakat kita itu mengenal yang namanya barter, yang mana barter itu adalah tukar menukar barang. Jadi misalnya nih, saya punya beras tapi saya ingin makan singkong. Nah, tetangga saya punya singkong tapi dia ingin makan beras. Nah, jadi saya barter dengan tetangga saya. Jadi saya mendapatkan singkong dan tetangga saya mendapatkan beras. Jadi kita sama-sama saling menguntungkan seperti itu. Kalau pada zaman sekarang itu sudah ada yang namanya transaksi jual beli gitu kan. Yang mana kalau jual beli itu menggunakan alat tukar yang bernilai, yaitu seperti uang. Nah, karena sekarang kan semua orang butuh uang ya. Semua orang juga pasti kalau mereka pengen beli, mereka harus punya uang dulu buat membeli si barang ini gitu. Rukun yang keempat adalah adanya ijab kabul. Nah, ijab kabul di sini berarti adanya serah terima antara si penjual dengan si pembeli. Berarti si penjual dengan si pembeli ini sudah melakukan suatu kesepakatan untuk menyelesaikan transaksi jual beli tersebut. Entah di situ terjadi tawar menawar harga atau yang lainnya seperti itu. Yang penting si pembeli dan si penjual itu sudah sepakat ingin menyelesaikan transaksi jual beli tersebut. Nah, misalnya saya mau beli baju gitu, saya mau beli baju. Nah, bajunya ini sudah ada. Nah, saya pengen beli baju ini. Nah, tapi harganya kemahalan gitu kan. Harganya kemahalan, jadi saya tawar-menawar dengan si penjual. Nah, setelah saya tawar-menawar dengan si penjual, nah ternyata si penjual ini setuju dengan harga yang saya tawarkan. Lalu kemudian saya membayar, dan saya sama si penjual itu sudah bersepakat kan, berarti sudah bersepakat. Nah, saya mendapatkan barang tersebut dan si penjual mendapatkan uang dari yang saya bayar tersebut. Nah, di situ yang dinamakan dengan ijab kabul atau serah terima antara si penjual dengan si pembeli. Nah, kalau misalnya dari keempat rukun yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya kalau nggak ada satu gimana gitu kan.
Maka kalau nggak ada salah satu dari keempat rukun tersebut, maka transaksi jual beli dikatakan tidak sah. Karena misalnya kalau nggak ada si penjual gitu, kita sebagai pembeli mau beli ke siapa kalau nggak ada si penjual gitu kan. Terus kalau misalnya nggak ada barang gitu kan, terus kita mau beli, apa yang mau kita beli gitu. Kalau misalnya nggak ada nggak ada serah terima atau nggak ada ijab kabul antara penjual dan pembeli. Misalnya saya beli baju kan, terus harganya tuh kemahalan. Setelah saya tawar-menawar, tapi ternyata sama si penjual tersebut tidak disetujui. Lalu saya nggak jadi beli baju kan, saya nggak jadi beli baju. Nah, lalu saya pergi dan jual, tidak ada kesepakatan ijab kabul, nggak ada serah terima gitu kan. Saya nggak menerima barang dan si penjual nggak menerima uang juga gitu. Jadi belum bisa dikatakan sebagai transaksi jual beli seperti itu. Oke, selanjutnya adalah syarat-syarat jual beli. Nah, jadi jual beli itu memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad jual beli. Jadi setiap rukun jual beli tadi itu mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama adalah syarat penjual dan pembeli. Nah, syarat antara penjual dan pembeli ini mereka harus sama-sama balik. Artinya si penjual dan si pembeli ini harus sudah sama-sama dewasa. Jadi ketika si penjual ini anak kecil dan si pembeli ini anak kecil juga atau orang dewasa, itu belum sah dikatakan sebagai transaksi jual beli gitu. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau misalnya yang si penjual ini orang dewasa, terus yang beli ini anak kecil banget gitu, yang belum ngerti apa-apa, yang belum balik gitu kan. Jadi dikhawatirkan mereka itu belum mengetahui sistemnya jual beli itu seperti apa gitu. Jadi ketika mereka mengambil barang, itu mereka harus bayar berapa gitu, berapa yang harus mereka bayar itu. Biasanya anak kecil kan belum tahu kayak gitu-gitu. Jadi yang pertama syarat yang harus dipenuhi yaitu keduanya harus sama-sama balik. Lalu syarat yang kedua adalah antara penjual dan pembeli harus mempunyai akal sehat. Artinya dia bukan orang gila dan dia adalah orang yang mengerti hitungan. Jadi kalau misalnya orang yang nggak ngerti hitungan, misalnya dia mau beli barang tapi dia nggak tahu, misalnya harganya 5.000 gitu, dia mau beli barang harganya 5.000, tapi dia nggak tahu uang 5.000 itu yang kayak apa gitu. Uang 5.000 itu apa 2.000 sama 1.000, dia nggak tahu. Apa uang 1.000 yang kayak gimana gitu, dia nggak tahu seperti itu. Jadi orang gila, kalau orang gila kan sudah pasti dia tidak mengetahui kan, karena dia tidak sadar, dia tidak berakal sehat. Nah, maka dari itu orang gila dan orang yang tidak mengerti perhitungan seperti itu tidak sah melakukan transaksi jual beli. Nah, jadi harus sama-sama berakal sehat antara si penjual dan si pembeli. Syarat selanjutnya tentang transaksi tersebut dilakukan bukan atas paksaan siapapun. Jadi transaksi jual beli tersebut atas dasar kemauan diri sendiri. Terus yang kedua adalah syarat dari barang yang ingin diperjualbelikan. Nah, adapun syarat-syarat dari barang yang ingin diperjualbelikan, yang pertama adalah barang itu harus ada, harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Baik ukuran, timbangannya, jenis dan lain-lainnya itu harus jelas. Jadi barangnya nggak goib gitu kan. Tapi sekarang kan banyak ya penjualan jual beli online gitu kan. Misalnya di marketplace atau di dimanapun yang jual beli online gitu kan. Pada dasarnya barang itu harus ada di penjual gitu kan. Si penjual ini menjualkan barang, nah barang itu harus ada. Jadi mereka menjual barang itu sudah pasti barangnya itu ada kan. Yang mau mereka jual itu pasti ada kan. Biasanya kalau jual beli online gitu, si penjual ini stok barang kan, mereka mempunyai stok barang yang ingin diperjualbelikan. Ya meskipun nggak semua penjual stok barang kan, biasanya ada yang sistem dropship gitu kan. Tapi pada intinya di sini barang itu ada gitu, barang yang ingin diperjualbelikan itu ada dan jelas. Jadi ketika si pembeli ini membeli barang tersebut, nanti barang tersebut sampai kepada si pembeli. Lalu yang selanjutnya barang tersebut harus barang yang bermanfaat, artinya barang tersebut tidak membahayakan atau tidak melanggar norma agama.
Kayak misalkan jual barang hasil curian gitu, jual barang-barang haram. Nah, seperti itu tidak sah dikatakan sebagai transaksi jual beli. Nah, itu karena tidak memenuhi salah satu syarat dari barang yang akan diperjualbelikan. Lalu syarat yang ketiga adalah barang tersebut harus suci. Artinya suci di sini itu adalah yang diperjualbelikan di sini itu bukan barang-barang yang najis seperti kotoran, bangkai. Nah, seperti itu tidak layak untuk diperjualbelikan. Dan syarat yang terakhir dari barang yang diperjualbelikan ini adalah barang tersebut adalah milik penjual. Nah, artinya barang yang diperjualbelikan tersebut bukan barang pinjaman atau barang sewaan. Nah, jadi murni milik si penjual, kecuali ada orang yang ingin minta pertolongan kita untuk menjualkan barangnya gitu. Nah, itu nggak apa, karena si pemilik barang tersebut sudah memasrahkan kepada kita untuk menjualkan barangnya. Tapi kalau masih milik orang lain dan kita pinjam atau kita sewa atau kita diberi titipan lalu tiba-tiba kita jual gitu kan, itu tidak boleh. Itu tidak boleh untuk diperjualbelikan. Selanjutnya adalah syarat untuk alat tukar dari jual beli. Nah, alat yang ditukarkan dari transaksi jual beli tersebut harus yang bernilai dan diakui oleh masyarakat umum seperti uang, seperti itu. Kedua adalah nilai kesepakatan tersebut diserahkan langsung pada saat akad ijab kabul gitu kan. Jadi pada saat terjadinya ijab kabul, pada saat terjadinya akad antara si penjual dan si pembeli, jadi alat tukar tersebut harus diserahkan pada saat itu juga. Lalu syarat yang ketiga, apabila transaksi jual beli ini dilakukan secara barter, artinya tidak membayar menggunakan uang gitu, akan tetapi menggunakan sesama barang, maka barang yang ingin ditukarkan tersebut tidak boleh barang yang haram. Jadi harus barang yang halal gitu ya. Jadi syarat terakhir dari jual beli ini harus melakukan ijab kabul. Nah, ijab kabul di sini dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan juga penerimaan antara si penjual dengan si pembeli. Atau biasanya kalau di toko-toko itu ada kalau misalnya beli gitu kan, ditulis, dicatat gitu, biasanya dikasih nota. Nah, seperti itu, ada struknya. Nah, seperti itu sebagai tanda bukti bahwa telah melaksanakan transaksi jual beli. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Lailatul Rohma, NIM T20191388. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli, menurut hukumnya itu ada 3. Yang pertama yaitu jual beli yang sah, di mana jual beli ini memenuhi rukun dan syaratnya jual beli sebagaimana yang dijelaskan oleh fikih Islam. Yang kedua, jual beli yang terlarang. Nah, jual beli yang terlarang ini tidak memenuhi rukun dan syaratnya jual beli. Adapun macam-macamnya. Yang pertama yaitu jual beli sistem ijon. Apa sih jual beli sistem ijon itu? Jual beli sistem ijon itu merupakan jual beli yang mana tanaman yang dibeli itu belum nyata atau belum nyata isinya. Misal saja teman-teman itu membeli sebuah tanaman. Nah, namun tanaman itu masih muda, masih belum berbuah atau masih belum ada buahnya. Nah, itu kemungkinan buah yang tumbuh itu kemungkinan akan rusak atau rontok. Nah, sehingga akan merugikan kedua belah pihak. Nah, ini yang dinamakan jual beli sistem ijon. Yang kedua, itu jual beli haram, di mana jual beli ini hukumnya haram. Misal saja kalian menjual khomer, bangkai, ataupun daging babi. Nah, itu merupakan jual beli haram. Lalu jual beli hewan sperma, di mana jual beli ini tidak sah karena jual beli hewan sperma
itu tidak diketahui kadarnya dan tidak diterima wujudnya. Selanjutnya, jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan induknya. Nah, ini dilarang. Karena apa? Karena jual beli ini belum jelas kemungkinannya ketika lahir, hidup atau mati. Lalu, jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya yaitu jual beli di mana barang tersebut belum diterima oleh pembeli dan barang tersebut masih berada di tangan penjual pertama. Nah, yang terakhir yaitu jual beli barang yang belum jelas, di mana jual beli ini masih bersifat gharar atau ketidakjelasan dan berspekulasi. Namun, dalam hal ini seperti saja tanaman yang buahnya masih belum nyata, dikecualikan buah yang masih muda memang bisa dimanfaatkan atau memang bisa dimanfaatkan untuk sebuah pengobatan. Nah, yang nomor 3 yaitu jual beli yang dilarang oleh agama. Nah, apa nih? Yang pertama yaitu jual beli ketika khutbah dan sholat Jumat. Nah, kenapa kok dilarang? Karena bagi setiap muslim laki-laki itu wajib melakukan sholat Jumat. Nah, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat Jumat karena jual beli, nah itu hukumnya adalah haram. Itu sudah diatur dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9.